Tak jauh dari pabrik, ini adalah jalan masuk menuju ke kampung yang berada di persis sebelah pabrik. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 meteran. Kita akan coba bertanya pada warga yang ada di sini. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Tahu nggak sih info yang katanya ada radioaktif dan lain sebagainya? Tahu. Gimana tuh tanggapannya? Awalnya sih memang saya dengar sih di PT Udang itu ya. PT Udang awalnya terus merambat ke PT PMT sama Napci. Gitu. Terus ada juga di Kampung Barengkok juga. Cuman kalau di sini saya nggak begitu hafal dan tahu banget ya. Cuman karena kebetulan emang pabriknya dekat sini, ya udah cuman sekedar tahu aja gitu. Tapi kalau untuk sekedar kayak kesehatan segala macam nggak apa-apa sih. Nggak masalah gitu. Kita juga aktivitas hari-hari juga biasa aja. Oh gitu. Tapi udah sempat didatengin sama petugas nggak sih, LH atau dari mana di kampung ini? Belum. Belum. Petugas kesehatan apa gimana? Belum ada. Adapun misalkan untuk ada cek kesehatan segala macam ya nggak masalah, kita siap-siap aja. Gitu ya. Tapi itu lebih bagus ya. Iya ya. Ini sudah dimasukkan ke zona merah kah, zona kuning? Tahu nggak kalau hal itu, Bu? Cuman denger aja sih katanya. Udah termasuknya zona merah, katanya begitu. Oh gitu. Cuman selain kampung ini, kampung yang lebih parah lagi Kampung Barengkok. Padahal lebih jauh ya daripada PT PMT ya? Iya. Daripada di sini daripada kampung ini ya? Sudah ada perintah evakuasi kah? Ada, cuman kita kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kan kita mah nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak yang secara kesehatan nggak masalah gitu, kita mah biasa aja. Kena terpapar nggak takut emang? Ya sebenarnya ya takut, cuman kan karena kita orang awam gitu ya, jadi kayak biasa aja gitu nanggepinnya. Adapun misalkan memang itu bahaya, ya harusnya dari pemerintah ya secepatnya ditanganin gitu tuh. Jangan kayak warga kita yang kecil yang jadi kena imbasnya gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Harusnya kalau emang ini benar-benar bahaya banget, kan ininya kan di pabrik Napci sama PMT harusnya itu yang harus ditutup, jangan produksi. Itu kan masih produksi terus setiap hari, harusnya itu yang ditangani gitu. Kalau misalkan diminta untuk evakuasi, bersedia nggak? Enggak. Tetap enggak ya? Enggak, karena kan kita emang nggak apa-apa gitu tuh, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu Erna ya. Ya. Ini adalah Kampung Combrang. Kita sudah bertanya pada salah satu warga yang merasa tidak ada dampak apa-apa ya yang dirasakan sampai sejauh ini sehingga menolak untuk dievakuasi. Akumulasinya adalah misalnya orang menjadi mual atau kemudian nanti rambut rontok dan lain sebagainya. Kontaminasi cesium 137 di Cikande ini ya, salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan upaya relokasi sementara di 12 lokasi yang terdeteksi cemaran apapun kontaminasi CS137 ini. Sudah 5 yang sudah kita lakukan pembersihan dan sudah clean ya. Di samping itu juga saya juga menjelaskan bahwa kami juga melakukan upaya dekontaminasi terhadap industri, yaitu dari 20 yang sudah selesai kita dekontaminasi, sedang 2 lagi dalam proses dekontaminasi. Kami sudah bersama dengan Profesor Jarod S. Wisnubroto. Beliau merupakan peneliti senior sekaligus Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia periode 2012-2018 ya. Prof Jarod, ini melihat situasi di Cikande di mana
ditemukan adanya paparan radiasi cesium-137. Nah, yang ingin diketahui masyarakat sebetulnya adalah apa sih Prof cesium-137 dan bagaimana bisa ini terpapar begitu ya di satu kawasan Cikande itu? Ya, cesium-137 itu adalah suatu jenis zat radioaktif yang dibuat di suatu reaktor nuklir. Tentu saja tidak dibuat di Indonesia, meskipun Indonesia punya reaktor nuklir 3 di Jogja, Serpong, dan di Bandung. Karena cesium-137 itu memancarkan sinar gamma dengan kekuatan tertentu, sehingga banyak orang menganggap itu bisa dimanfaatkan di dunia industri, di penelitian maupun di rumah sakit. Sebagai contoh, kalau di rumah sakit untuk terapi kanker, mungkin banyak rumah sakit di seluruh dunia termasuk di Indonesia memanfaatkan cesium-137. Kemudian di dunia industri, kalau untuk mengukur ketebalan kertas supaya homogen, itu pakai sinar gamma ini untuk bisa menyatakan oh ini seragam atau tidak. Nah, bentuknya seperti apa? Aslinya adalah bentuknya bubuk cesium ini keluar dari reaktor, sudah dipakai sebagai seperti tadi yang saya sampaikan. Hanya saja kalau apa adanya tentu saja menimbulkan risiko bagi industri rumah sakit, makanya harus dilindungi dengan timbal yang tebal. Kalau kita lihat di Cikande sendiri, dugaannya bisa jadi itu tersebar ya lewat tadi yang disampaikan. Tapi kok bisa sih sampai mengkontaminasi udang ini, kan yang kemudian akhirnya ditemukan bahwa ada cesium-137-nya di udang ya ketika di Amerika Serikat, kok bisa akhirnya sampai ke udang, akhirnya terkontaminasi? Ya, saya duga udangnya sebenarnya tidak, aslinya udangnya itu bersih ya, tetapi karena itu diwadahi atau pakai kontainer atau pengepaan di mana di pabrik sekitar itu, bisa jadi dari debunya atau bisa jadi kontainer yang dipakai menggunakan logam yang sudah ada cesium-137 yang berasal dari pabrik smelter tadi, sehingga ketika dikirim ke Amerika Serikat, mereka punya namanya radiation portal monitor atau gawang pendeteksi zat radioaktif. Kita pun sebenarnya punya juga. Ketika itu kontainernya dilewatkan begitu, bunyi, oh ini ada cesium 137 ini, di sini ada zat radioaktif, kemudian dianalisis, oh ini cesium-137. Jadi awal mulanya ya itu bisa jadi karena debu dari tempat peleburan kemungkinan, atau juga dari logam-logam yang dipakai untuk kontainer atau sistem pengepaannya. Kalau sifat dari cesium-137 ini seperti apa sih Prof? Cesium-137 itu seperti yang saya kemukakan, bentuknya bubuk tapi dilindungi di dalam timbal gitu ya. Tapi sekali lagi, cesium-137 itu tidak bisa dalam bentuk gas. Dia memang bisa larut dalam air, bisa di tanah seperti itu. Nah, itu yang memungkinkan misalnya kita menghirup ya masuk ke dalam tubuh, atau sinarnya mengenai tubuh meskipun dari luar. Kalau masuk ke dalam tubuh, otomatis dia mungkin di dalamnya tubuh itu mengandung cesium. Tetapi kan tubuh itu juga akan segera mengeluarkan, ada waktu di mana dia akan keluar. Kalau bisa segera keluar ya bagus. Nah, ini sebagai contoh, kalau ada orang terpapar cesium-137 secara misalnya cukup banyak, maka harus diobati namanya obat Prussian Blue. Prussian Blue itu akan menyerap cesium dari tubuh kita keluar bersama kotoran manusia. Tetapi ada berbagai cara untuk menghindari. Apa yang ya? Pertama, jangan terlalu lama di situ. Karena dia kalau kita lama di situ ya makin lama kita terakumulasi paparan radiasi. Jaga jarak misalnya sekian 10 meter, 5 meter gitu dari tempat yang kita curigai ada zat radioaktif di situ. Ketiga, kita pakai pelindung. Sebenarnya kalau kita pakai masker pun dari debu ya juga terhindar juga. Nah, itu 3 prinsip itu. Prof melihat data dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ini kan ditemukan kalau di beberapa titik paparannya tuh sekitar 33.000 mikrosievert, kemudian artinya nih 875.000 kali lipat dari kadar dan lain sebagainya. Penjelasannya seperti apa sih Prof? Apakah ini setinggi itukah atau seberbahaya apa sebetulnya dari data ini Prof? Sebenarnya begini, prinsip
perlindungan manusia atau proteksi radiasi itu sesedikit mungkin manusia mendapatkan radiasi yang buatan manusia sendiri. Kan cesium 137 tidak dari alam kan, ya kan? Maka kita kenal dalam 1 tahun masyarakat hanya boleh menerima 1 milisievert. 1 milisievert itu berarti sama dengan 1000 mikrosievert gitu kan. Apa yang harus dilakukan segera, bukan dampaknya dulu, adalah mengambil hotspotnya itu yang 33.000 itu dikumpulkan di suatu tempat. Kalau sudah clear mendekati namanya radiasi alam 0, sekian mikrosievert per jam, baru masyarakat bisa balik ke situ. Kadang-kadang tapi misleading, sekian ratus ribu kali gitu kan, itu menimbulkan kehebohan tersendiri. Karena sebenarnya kita belajar dari kasus kecelakaan di Chernobyl, Fukushima, atau kecelakaan cesium 137 di Brazil dan lain sebagainya. Kalau sekarang 33.000 mikrosievert, ya mungkin baru akan terasa itu akumulasinya adalah misalnya 1 juta mikrosievert atau 2 juta mikrosievert. Baru misalnya orang menjadi mual, atau kemudian nanti rambut rontok dan lain sebagainya. Meskipun itu rendah dibandingkan efek yang langsung, tapi sebaiknya kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena di samping efek langsung, ada efek jangka panjang yang kita sendiri masih punya PR atau misteri. Kalau dia di situ terus, jangan-jangan nanti ada kasus misalnya kena kanker dan lain sebagainya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Prof. Jarod atas penjelasannya.